Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasananya berisian tapi semangatnya tetap pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Arisono selaku Ketua Komite SMK Negeri 1 Purworejo, dan alhamdulillah ada salah satu orang tua wali dari wali murid kelas 12 perhotelan 1 ini. Maaf tadi ke BK saya suruh kesini lagi berkaitan dengan permasalahan putranya panjenengan ini. Aku tuh begini namun sekedar awal untuk kolaborasi sekedar. Terus yang saya hormati Bapak Ibu dari industri, Pak Nanan dari industri House Coffee ya, yang kemarin kita undang sebagai guru tamu, dan hari ini ada workshop juga. Kita panggil ke sini dalam rangka untuk kolaborasi sebentar Pak Nanan ya. Mohon bersabar, dan kita juga butuh panjenengan, masukan dari panjenengan itu apa. Yang saya hormati Bapak Ibu guru untuk hari ini yang tidak mengajar, terus anak-anakku yang ganteng-ganteng, ayu-ayu ya, perwakilan dari kelas 12, 11 juga ada ya, sama kelas 10 dari konsentrasi keahlian perhotelan, TKR dan DSM. Mohon bersabar walaupun suasananya itu agak sumuk ya. Sumuk itu nanti keringetan. Kalau keringetan itu nanti peredaran darahnya itu akan lancar nanti. Nah itu nanti kalau lancar bisa sehat. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku, mohon waktunya sebentar, kita berkolaborasi ya, duduk bersama bagaimana untuk membuat sebuah analisa ya, yang nanti kita berkolaborasi berkaitan dengan pengembangan sekolah. Yang jelas untuk hari ini nanti kita akan membuat sebuah kegiatan yang berhubungan dengan saya selaku calon kepala sekolah penggerak, dan ini juga berhubungan dengan bagaimana nanti kita implementasikan ke sekolah kita terkait dengan pemetaan aset, terus atap, maksudnya ini bukan atap rumah bukan ya, tapi ini atap adalah sebuah singkatan. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Setelah kita nanti membuat atap, kita akan membuat sebuah prakarsa perubahan. Terus yang berikutnya adalah berkaitan dengan baja. Satu-satu nanti akan saya jelaskan, dan nanti akan kita kaitkan dengan apa yang istilahnya dibuat untuk perubahan dan bagaimana untuk melaksanakan serta efek dari pelaksanaannya kegiatan itu bagaimana. Yang jelas di sini saya selaku kepala sekolah penggerak Tresno Wibowo ya. Terus yang lainnya alhamdulillah kita ada 2 guru penggerak. Yang satunya adalah Bapak Elmi Sanjaya, terus yang kedua adalah Ibu Titin. Alhamdulillah saking semangatnya, alhamdulillah mau punya baby ya ini ya. Terus berikutnya Bapak Ibu berkaitan dengan kegiatan hari ini, kita akan melaksanakan atau menganalisa ya bersama-sama. Ini perpaduan dengan tim P5 mungkin ya, beberapa juga dari guru, terus ada lagi dari orang tua, ada komite, terus dari industri, sama dari anak-anakku baik perwakilan kelas 12, kelas 11 maupun kelas 10. Berkaitan dengan penguatan pada perubahan yang akan kita lakukan. Monggo Pak Elmi di slide berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah kita singgung berkaitan dengan prakarsa perubahan Bapak Ibu. Prakarsa perubahan itu adalah untuk meningkatkan layanan pendidikan di sekolah, sehingga nanti arah kita adalah bagaimana menuju sekolah yang well-being, yang berpihak pada murid dan untuk keselamatan dan kebahagiaan bersama. Jadi arah dan tujuan dari prakarsa perubahan itu adalah seperti itu. Terus tadi kita juga menyinggung berkaitan dengan atap. Apa yang dimaksud dengan atap ya nanti kita jelaskan di slide
berikutnya. Jadi membuat gambar mental prakarsa perubahan. Jadi atap logikanya itu adalah kalau dalam sebuah bangunan itu adalah elemen bangunan atas ya. Itu yang ada di atas sendiri ya. Itu ada yang atapnya genteng ya, ada atapnya mungkin pakai aluminium, galvalum, ada yang pakai asbes gelombang. Kalau atap di sini adalah ATAP. Jadi awal atau aset A-nya itu ya, terus T-nya itu adalah bentuk tantangan, terus A-nya itu adalah aksi, terus setelah itu efek dari pembelajarannya itu apa. Oleh karena itu kita harus menganalisa, kita namakan atap ya, itu adalah penggambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset kekuatan lewat sebuah kalimat yang berisi kata kerja utama dan dikuatkan dengan kata frasa yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah awal atau aset. Jadi kekuatan yang ada di sekolah itu apa? Modal dasarnya yang ada di sekolah kita itu apa? Terus potensi sekolah kita itu apa? Ya. Murid, komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Itu juga apa? Makanya kita duduk bersama di sini dari kacamata komite itu apa? Dari kacamata wali murid apa? Duka itu apa? Terus tim P5 sama Bapak Ibu guru yang ada di sini sama murid itu kita saling berkolaborasi untuk menggali berkaitan dengan analisa, berkaitan dengan atap. Setelah kita sudah mengetahui aset atau modal yang sudah kita punyai ya, kita nanti T ya, kembali lagi T itu adalah tantangan keresahan yang perlu diampu demi mewujudkan harapan atau mencapai visi sekolah. Oke, visi sekolah masih ingat Elsa? Coba berdiri Elsa, dirodok ngantuk. Visi sekolah apa? Visi SMK Negeri 1 Purworejo yaitu terwujudnya lulusan yang memiliki kompetensi global, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Elsa. Terus yang berikutnya, tantangan itu apa ya? Tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Visi tadi yang sudah kita lewat dari Elsa tadi ya. Terus aksinya apa? Ya, kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan untuk mencapai visi tersebut. Kalau sudah kita ketahui aset kita itu apa, terus tantangannya insya Allah sesuai dengan visi sekolah itu apa, terus nanti aksi kita itu bagaimana? Seperti hukum Newton yang ketiga ya, ada aksi maka pasti akan ada reaksi. Dan jelas kaya contohnya siapa jenenge mungkin Dion ya. Dion ini aksinya nih Elsa ini bagaimana? Ya. Dia aksinya itu pengen mendekati Elsa. Jadi terus nanti akan ada sebuah reaksi. Seperti hukum Newton yang ketiga. Reaksinya Elsa itu bagaimana? Dion akan menganalisa. Saya mengadakan PDKT ya. Ternyata Elsa akan menolak saya, berarti kamu merasa terus ya, misalkan aja seperti itu ya. Jadi ada aksi, ada reaksi ya. Aksi kita itu apa? Reaksi di pembelajaran. Jadi setelah kita mengetahui aset, tantangan, aksinya itu seperti apa, reaksi pembelajaran dari hasil aksi yang sudah kita laksanakan itu bagaimana, berdampak apa, hasil positifnya itu bagaimana. Ini yang nanti akan kita analisa pada sebuah kalimat yang namanya prakarsa perubahan, yaitu adalah atap. Bisa dipahami sampai di sini? Terus berikutnya Pak Helmi ya, setelah kita membuat sebuah analisa atap, kita langsung ke langkah berikutnya, itu adalah membuat sebuah komunitas sekolah yang berbasis aset. Di sini yang jelas aset kita yang kita punyai itu adalah berbasis aset. Yang pertama adalah manusia, sosial, politik, budaya dan agama, fisik, lingkungan alam, sama finansial. Kita akan mencoba membuat sebuah analisa berkaitan dengan komunitas sekolah berbasis aset dari 7 jenis ini.
Kira-kira dari manusianya itu apa? Dari siswanya, dari gurunya, dari PIKUK-nya, dan yang lain-lain. Dari sosial, politik sampai dengan yang lainnya, kita mencoba untuk membuat sebuah analisa. Kira-kira sesuai dengan kacamata semua panjenengan itu bagaimana? Mohon Pak Helmi itu dibagikan. Kira-kira aset yang sudah kita punya itu apa? Saya lanjutkan Bapak Ibu dan anak-anak. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan kolaborasi antara saya, Bu Titit sebagai calon guru penggerak dengan Pak Tris sebagai kepala sekolah peserta diklat rekognisi yang nanti juga akan menjadi guru penggerak. Nah Bapak Ibu sudah tadi anak-anak sudah dijelaskan sama Pak Tris ya, di dalam mengawali sebuah perubahan ya kita perlu melakukan analisa. Analisanya di sini kita menggunakan ATAP. Ini tadi ya, ATAP ya. Ada beberapa analisa yang bisa kita gunakan, misalnya SWOT dan sebagainya. Salah satunya yang kita gunakan di sini adalah ATAP. Nah, A yang pertama adalah aset atau kekuatan. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak, mohon itu semuanya sudah mendapatkan selembar kertas ya. Silahkan di sana diisi. Kira-kira aset. Ya, jadi aset kita ada 7 jenis ya, ada aset manusia, ada sosial, ada politik, budaya, agama, ada fisik, lingkungan alam, dan finansial. Ini adalah aset yang ada di sekitar kita ya, yang di sekolah kita maupun di sekitar sekolah. Ada di sekolah kita juga di lingkungan sekitar sekolah. Jadi nanti panjenengan, anak dan juga anak-anak silahkan mengisi. Yang termasuk aset manusia itu apa saja? Nah, contoh kalau di sekolah berarti murid, guru, kepala sekolah, akbon, dan sebagainya ya. Pokoknya tulis saja apa yang ada di pikiran panjenengan semua ya. Yang termasuk aset manusia itu apa? Kemudian yang termasuk aset sosial itu apa? Ya, sosial itu contohnya misalkan guyub rukunnya masyarakat yang saling membantu ya, masih ada sifat saling membantu, saling gotong royong, itu termasuk di sana aset sosial. Kemudian aset politik, ya aset politik itu apa saja? Aset politik itu misalkan kebijakan dari sekolah, kebijakan dari pemerintah desa, dari kecamatan dan sebagainya, yaitu termasuk aset politik. Kemudian budaya dan agama, budaya yang ada di sekitar kita, mengambil saja budaya yang ada di sekitar kita. Kemudian agama apa saja, keragaman apa saja yang ada di sekitar kita, itu silakan ditulis. Kemudian aset fisik, ya aset fisik ya termasuk gedung, aula, kalau ada di luar lapangan olahraga ya, kemudian gor misalnya kalau ada ya. Waduk, kalau waduk masuk ini ya, lingkungan atau alam ya, waduk, sungai dan sebagainya itu adalah aset lingkungan atau alam. Kemudian yang terakhir adalah aset finansial ya, aset finansial itu ya misalkan sumber dananya dari komite, dari orang tua, dari bantuan Budika, bantuan perusahaan, dari pemerintah, daerah dan sebagainya ya, bos, BPUP dan sebagainya itu masuk dalam finansial. Jadi saya minta tolong, nanti saya dan Bu Didi minta tolong ya. Silahkan panjenengan tulis dan anak-anak silahkan kalian tulis jenis-jenis aset yang termasuk di dalam kategori 7 aset ini. Aset manusia apa saja, sosial apa saja, politik apa saja, dan seterusnya. Gitu ya? Bisa dipahami semua? Silakan ditulis ya, bisa mulai menulis untuk aset-aset apa saja yang termasuk dalam 7 kategori aset ini. Monggo silakan. Bu Titin, barangkali ada yang disampaikan, silakan Bu Titin. Tuliskan aja semua yang baik yang ada di sekolah maupun di sekitar kita ya. Seperti kalau lingkungan itu kan kita berdekatan dengan lapangan apa ini yang juga ini Mulyosari ya, ini kan bisa dimanfaatkan nanti misalnya untuk pembelajaran bisa di sana. Kemudian kolam tenang itu juga masuk ke aset lingkungan atau alam. Kita identifikasi ya semua aset yang kita punya selengkap-lengkapnya. Kenapa kok kita bermula dari aset ya? Sebenarnya secara teori itu ada 2 pendekatan dalam penyelesaian masalah ya. Yang pertama adalah penyelesaian masalah berdasarkan aset. Yang kedua itu adalah berbasis kekurangan. Bisa panjenengan semua bayangkan kalau kita
dalam menyelesaikan masalah itu fokusnya di kekurangan, tentunya masalah itu nggak akan selesai, nggak akan ada penyelesaian. Nah, pendekatan yang terbaik itu adalah pendekatan aset. Jadi kita manfaatkan potensi yang kita punya itu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan suatu masalah, untuk mengembangkan suatu komunitas seperti itu. Mohon maaf, ya, Pak Arsono mengganti medali panjenengan. Bu Rini ya. Nah, punten, sakit besar itu Bu pinjol ya. Pinjol, Pak. Nggih. Ngapunten ngganti medali panjenengan iki. Panganan yang jelas mudah-mudahan kopinya tetap laku ya. Sukses untuk panjenengan. Sekali lagi Bapak Ibu, berkaitan dengan atap tadi, kita akan mengembangkan komunitas sekolah berbasis aset. Ada manusia, ya, manusia itu ditinjau dari yang ada di lingkungan sekolah, baik itu dari guru, baik itu dari kacamata komite, baik dari industri, terus baik dari siswa, ya, itu apa saja yang istilahnya dari 7 aset ini: sosial, ya, sosial, terus politik, budaya, agama, fisik, lingkungan atau alam yang di sekitar kita, sama finansial. Finansial ini adalah sumber daya apa itu keuangan yang kita miliki, yang jelas ada dari dana BOS, BPP, sama komite sekolah, sama bantuan industri ataupun dari APBN juga. Yang jelas dari sekolah kita selama 3 tahun 4 tahun ini sebagai SMK PK, ya mungkin insya Allah yang sudah SMK PK ini bisa dijadikan sebagai sekolah penggerak juga. Kalau sudah, mungkin saya mulai dari siswa dulu, ya. Elsa sudah siap untuk mengembangkan komunitas sekolah berbasis aset, ya. Ada 7 aset yang kita tinjau dari manusianya. Kira-kira analisanya itu bagaimana, Sa? Untuk manusianya terdapat dari guru, Ya. murid, kepala sekolah, bisa diambil dari security dan penjaga sekolah, Pak. Ada guru, ada murid, kepala sekolah, Security dan penjaga sekolah. itu sudah masuk tata usaha itu. Ya, tata usaha langsung, ya. Untuk dilihat dari manusianya, untuk komite, ya, komite orang tua wali, ya, mungkin tambahannya, terus Iduka juga, ya, tokoh masyarakat juga bisa, ya. Ada masukan lagi dari Bu Airin? Sama apanya ini? Ada semuanya Bu Airin, guru atau TU ini? Dua-duanya, ya. Semoga sesuai dengan harapannya, ya. Mohon bersabar, ya. Mungkin aset yang pertama adalah manusia. Yang jelas kita asetnya ada guru, jelas, ya. Ada siswa, jelas. Terus ada kepala sekolah, ya. Terus ada tata usaha, ada komite, ada orang tua, ada industri, Iduka, ya. Terus tokoh masyarakat. Mungkin tambahan lagi apa? Dari dunia usaha. Untuk kewirausahaan itu masuk apa enggak itu? Dari apa ya? UMKM, ya, UMKM. Cukup ya saya rasa ini, ya. Terus ditinjau dari sosial, ya. Dari sosial ini monggo Pak Arsono mungkin bisa memberikan masukan. Bingung mboten Pak Arsono niki? Asli bingung nggih. Oh, dulu ketahui sih ningali wayang nih. Saking Pak ini mungkin bisa membantu Bu ini, bisa membantu Pak komite. Kira-kira yang dari sosial. Ji Pak, saya coba nggih. Iya, monggo. Kalau dari kata sosial yang terbersit di benak saya itu medsos, Pak.
media sosial yang ikuti pertumbuhan teknologi. Sekarang kan ada Facebook Pak, Facebook, WA, itu kan bisa unsur sosialnya. Jadi kita berhubungan itu bukan hanya secara tatap muka, tapi lewat ini loh Pak, yang bentuk-bentuk itu. Oh, lewat HP, gadget ya. Ini kan channel Android kan tadi. Nggih Pak, tapi nggih ngoten niku Android kula Pak bentak-bentak ngoten niku layare Pak. Facebookan barang ngoten niku nggih. Nggih Pak, Facebookan lek Pak lare ten peken ngoten niku kula nggih Facebookan mawon sak bari masa. Penting ojo gampang kerumpi loh nggih. Oh nggih, insyaallah nggih. Berarti yang pertama adalah sosial perkembangan teknologi media sosial. Jelas nih ya, berkaitan dengan sosial juga. Mungkin ada tambahan dari Pak Nanang. Kalau dari saya warga sekitar yang dari kawan sekolah. Sosial warga sekitar. Iya. Berarti apa Bu? Lingkungan sekolah, Hah? kebiasaan. Berarti Saling membantu. kebiasaan ya, kebiasaan untuk budaya gotong royong, saling membantu, saling menghargai dan lain sebagainya ya. Mungkin dari siswa Adrian, Salian Elsa, apa jenenge Mas Amu, Cinta Elsawi? Iya. Maksudnya gimana? Dari sosial lembaga pendidikan ada? Bisa sekarang pesantren. Pesantren ya. Nah, di sini ada ya pesantrennya ya di wilayah Purworejo ya. Ya. Terus ada lagi tambahan mungkin dari yang belakang, emak-emak ini, ya kamu gitu loh. Nah, Mungkin dari perangkat desa. perangkat desa, berarti cenderung ke apa ini berarti? Manusianya enggak Mas berarti ya. Sosial, dia dari sosialnya Mas. Kerjasama misal dari kita kan juga bekerja sama sama puskesmas Pak, kalau terjadi murid yang sakit kan itu juga dari sosial. Oh ya, bekerja sama ya. Iya. Juga Pak Helmi diteruskan. Oke, terima kasih Pak Dres, Filipin. Lanjut Bapak Ibu ya, untuk anak-anak, untuk sosial ya. Barangkali ada yang lain untuk yang dari aset sosial ini yang belum tercover di sini, kira-kira kebiasaan-kebiasaan yang ada di daerah sekitar Pagerwojo atau Tulungagung, barangkali yang sangat kental itu apa saja kira-kira di sini? Kebiasaan orang-orang yang ada di sini, orang yang di Pagerwojo, Ada percon, kasan-kasan ya, ya. membesuk orang yang sakit, Untuk orang yang sakit, ya, itu adalah ketika misalkan ada orang yang bangun rumah mesti apa jenis sambatan itu ya. sambatan itu termasuk juga aset-aset sosial ya yang bisa nanti kita manfaatkan di dalam melakukan perubahan di sekolah kita. Betul ya? Guru ini mungkin ambil metani rambut, ya. Petan, Ketat ya. Rasa-rasa enggak masuk itu ya. rasa tidak masuk. Baik, saya kira itu ya ada yang sosial ya, Bapak Ibu dan anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah aset politik ya. Aset politik ini ya termasuk salah satunya adalah kebijakan-kebijakan yang ada di sekitar kita ya. Kira-kira apa saja kebijakan-kebijakan yang kita bisa masukkan di dalam aset politik ini? Kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah, oke, kebijakan sekolah. Kemudian apa lagi? Kebijakan dari pemerintah desa, oke ya, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, barangkali ya. Kemudian juga pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung, ya itu juga bisa kita masukkan sebagai aset politik. Kalau partai-partai politik itu apakah bisa kita masukkan di dalam aset politik? Tidak bisa. Bisa? Kira-kira kenapa kok tidak bisa? Bukan ke partainya loh Pak. Bukan partainya, ya. Jadi kita maksudnya kita tidak cenderung, tidak condong ke partainya, tapi pada aspek-aspek yang ada di dalam kepartaian tersebut. Ya.
Partai itu kan tidak sepenuhnya negatif, ya kan? Tidak semuanya berhubungan dengan kepentingan pribadi, tapi juga ada yang berhubungan dengan kepentingan kita, ya. Adanya banyak partai misalkan itu kan juga menumbuhkan semangat demokrasi juga kan ya yang ada di kita. Jadi partai politik itu juga bisa kita masukkan ke dalam aset politik, gitu ya, aset politik. Apalagi kira-kira selain kebijakan partai politik, apalagi? Sinkronisasi, ya itu juga masuk kebijakan, betul ya. Sinkronisasi, kerjasama dengan judi, kebijakan sinkronisasi kurikulum, penyelarasan itu juga bisa dimasukkan dalam aspek atau aset politik ya. Karena itu juga merupakan kebijakan dari Judika dan sekolah ya. Itu ya Pak Nanang ya. Ya Pak Nanang dari Ros Kopi tadi ya. Kopinya Ros, kopinya enak. Ya. Oke ya, apalagi kira-kira yang belum tercover di sini untuk aset politik? Enggak? Dong Pak Helmi, Ya. kayaknya tadi ngomongkan partai politik ya, Iya. ada mungkin sekitar sini tuh banyak anggota dewan Dewan, gitu ya. ya, yang mungkin dari komisi yang katanya dengan Pendidikan komisi B, Anggaran komisi A. pendidikan, jadi nanti melalui anggota dewan tersebut kita bisa menyampaikan aspirasi atau mungkin kita bisa menyampaikan permohonan bantuan mungkin pengajuan beasiswa. Betul, ya, setuju. Ya, itu ya. Jadi salah satu manfaat dari partai politik yang itu adalah dari itu. Jadi kan ada ya beberapa tokoh di sini ya, di Pagerwojo atau di sekitarnya ini kan menjadi dewannya. Dari mereka itu nanti kita bisa meminta bantuan, baik itu bantuan berupa fisik maupun non fisik juga bisa kita baca program, ya, bantuan finansial juga bisa. Karena memang di sana sudah ada program itu ya, program untuk apa namanya itu kembali ke akar rumput itu ya, apa namanya dia. Oke ya. Oke, saya kira untuk aset politik cukup ya. Kemudian yang berikutnya adalah aset budaya dan agama ya. Apa kira-kira yang tadi sudah panjenengan tulis dan anak-anak tulis? Aset budaya dan agama. Aset budaya di sini juga termasuk seni barangkali kan ya. Seni-seni yang ada di sekitar kita. Kita kan di daerah Pagerwojo ini kan kaya sekali dengan seninya. Contoh seni tayub, seni reog, karawitan, jaranan, kemudian tari ya. Itu adalah aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita ya. Dari seni-seni yang ada atau budaya-budaya yang ada di sekitar kita ya di Kecamatan Pagerwojo ya, itu nanti bisa kita jadikan sebagai sebuah aset, sebuah kekuatan untuk melakukan perubahan di sekolah ini ya. Kemudian yang berikutnya dari aset agama, jadi ada budaya, kemudian ada juga aset agama ya. Di Pagerwojo ini kan tidak hanya ada satu agama kan ya, ya ada beberapa macam agama ya. Dari adanya beberapa agama yang ada di sekitar kita itu bisa kita jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan karakter saling menghargai, karakter toleransi dan sebagainya ya. Jadi jangan jadikan perbedaan agama sebagai kelemahan, tapi itu adalah justru sebagai aset atau kekuatan kita untuk mengembangkan karakter itu tadi ya, toleransi, saling menghargai, saling menghormati dan sebagainya. Apalagi kira-kira yang terkait dengan aset agama ini? Mungkin kebiasaan benduren atau tumpengan yang bisa dilakukan. Iya, budaya ya, masuk dalam budaya ya. Genduren, tumpengan, tahlilan, yasinan, atau banyak lagi ya. Mungkin di Pagerwojo ini ada yang unik ya. Apa kira-kira ya? Sesuatu yang barangkali jenenge unik ada nggak di kira-kira di Pagerwojo ini? Yang lain daripada yang lain? Bersih desa atau apa namanya bersih desa itu? Bersih desa budaya. Ya, itu masuk dalam aset budaya. Oke. Ya. Kemudian adanya banyak kegiatan-kegiatan keagamaan di sini ya, adanya pengajian, adanya TPA, berarti ya adanya kebaktian ya. Kemudian bahkan ada yang apa itu golek wangsit di kuburan yang malas ya.
itu juga masuk dalam kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Banyak sekali ya aset-aset agama dan budaya yang bisa kita manfaatkan ya. Kita ya kebagian ya, bagian juga ada ya, karena di sini memang banyak agama yang ada di sekitar kita ya. Kakerojo ini tidak ada satu agama tapi banyak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aset fisik, lingkungan alam dan finansial. Monggo Bu Titin dilanjutkan. Monggo langsung mawar, mungkin dari perwakilan anak-anak mungkin ingin menyampaikan apa saja aset fisik yang kita punya. Silakan, mungkin yang pakai kata pak namanya siapa? Fahri, silakan Fahri, kamu sampaikan yang sudah kamu data apa aja yang termasuk pada aset fisik. Lapangan olahraga, meeting room, aula, aula, lapangan voli, lapangan voli, bengkel, hotel, resto, kita juga punya terus perpustakaan, ruang kelas, ruang guru, kantin, semuanya yang berupa bangunan ya, ini fisik. Semuanya pokoknya yang ada di lingkungan sekolah ini masuk ke dalam aset fisik. Oh, kalau yang di akuntansi ada sumber B. Oke, berarti bisa lanjut ya ke aset lingkungan atau alam. Monggo Pak Harsono, aset lingkungan atau alam, Pak Jenang yang tahu betul nih lingkungan sekitar sini apa saja yang bisa kita manfaatkan nanti kaitannya dengan pengembangan sekolah. Apa warung kopi, Waduk, ya betul, ada waduk Lerjo, Ranu Bumbolo, daerah-daerah wisata itu bisa kita manfaatkan. Kolam renang Wonorejo Resort, Hotel Hotel Swallow, warung kopi, Nah ini kan nanti apa ya, ini bisa kita manfaatkan dalam banyak hal, misalnya nanti untuk pembelajaran juga bisa, untuk anak-anak PKL bisa, sungai, hutan, berarti kita bisa mengadakan pembelajaran berbasis pada alam, kontekstual. Apa dulu kita punya istilah CTL itu ya, langsung dibawa ke lingkungan. Mungkin ada tambahan lagi? Bu Rini, orang mana tadi ya? Orang Penjual. Apa yang ada di sekitar situ? Di sekitar saya itu banyak sawah. Oh, sawah. Oke, berarti nanti bisa belajar Cara sepanjang tanah. mungkin tanya dengan mapel IPAS mungkin nanti. Itu susu itu apa? Oh iya. Harusnya Bu ini lebih hafal nih kalau susu ini. Kemudian ada pengolahannya kan, pengolahan susu. Mungkin ada lagi? Cukup. Oke, sekarang masuk ke aset finansial. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya, bahwa sumber dana kita yang pertama dari bantuan operasional sekolah, bantuan pemerintah, BOS, BPOPP, sama dari APBN, dari kementerian. APBN itu kementerian itu, terus kita mendapatkan SMK kemarin ya, PK apa itu dari pemajanan itu berarti dari bantuan dari BDK, bantuan industri. Bantuan dari industri kita kemarin dari PTMGM, terus dari Daihatsu,
Daihatsu, mesin Tatilaan, Tatilaan, dari Yamaha juga kemarin sudah pernah kasih, terus dari kantor pajak kemarin sudah membeli. ya. Dan itu masuk pada aset finansial. Selain itu kita Komite. bantuan dana dari komite. Kita kan punya ini ya, apa istilahnya, startup ya. Sudah startup apa belum ya? Ya. Wirausaha kecil itu yang ada di tiap jurusan, unit produksi itu juga bisa masuk sebagai aset finansial BPJ. Oke, kalau dilihat-lihat ini kita tadi sudah mendata yang mulai dari aset manusia, sosial, politik, budaya, agama, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Ini kan sangat banyak. Tentunya kalau kita bisa memanfaatkan potensi-potensi ini, kita bisa memaksimalkan untuk pengembangan sekolah kita, pengembangan sekolah sebagai sebuah komunitas. Oke, begitu. Kemudian terkait dengan berikutnya, Pak Hani, ke Pak Tersian untuk prakarsanya. Dari aset ini akan diambil satu ya yang akan dijadikan sebagai prakarsa perubahan. Terima kasih Bu Titin, ya kita berkolaborasi di sini ya. Saya sebagai KS SMK Penggerak, di sini adalah guru penggerak ya, sehingga fungsinya adalah menggerakkan semuanya. Jadi anda yang kurang gerak tetap serung dari belakang. Oke ya, kita sudah melaksanakan berkaitan dengan analisa, berkaitan dengan atap tadi ya. Kekuatan sudah kita ketahui dari sisi humannya ya, terus dari sisi sosialnya, dari sisi apa itu tadi politiknya, dari sisi budaya dan agama, terus dari sisi fisik, sama yang terakhir adalah finansial. Inilah yang mendukung terkait dengan modal yang sudah kita punyai. Kita mencoba menganalisa. Terus yang berikutnya, arah kita nanti adalah membuat sebuah prakarsa perubahan. Kita tinjau dari tujuan dari SMK itu adalah bagaimana anak langsung bisa bekerja, melanjutkan ataupun berwirausaha. Seperti yang saya gembar-gemborkan ya, SMK bicaranya bisa langsung mentui sekolah itu langsung bisa bekerja. Oleh karena itu target dari TESEL stabil kita yang tahun 2022 itu masih mencapai sekitar 85 atau 86% ya. Ini adalah sebagai pembuktian bahwa untuk sekolah kita itu bagaimana bisa langsung bekerja. Bekerja apa saja ya? Saya mengibaratkan Anda itu sebagai proses selama 3 tahun di sini ya. Itu adalah proses untuk mencari jati diri, proses untuk bagaimana Anda bisa sesuai dengan karakter yang bagus, budaya positif, budaya kerja ya, sehingga sesuai dengan masing-masing konsentrasi keahliannya. Terkait nanti jadi apa ya, itu adalah takdir Allah ya, kalau bisa sesuai dengan konsentrasi keahliannya. SMK itu adalah BMB. Oleh karena itu kita mencoba ya, dalam prakarsa perubahan di sini saya mencoba ada 2 pilihan kemarin ya. Yang pertama terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan, sama kita SMK adalah rohnya adalah di kewirausahaan juga ya. Bagaimana anak bisa bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Bekerja itu melu wong ya. Saya kepengen dari kalian menjadi bos kecil ya, bos muda ya. Makanya kita kuatkan terkait dengan kewirausahaannya. Makanya kalau istilahnya konsentrasi keahlian itu diam di sana, itu saya menolak. Karena apa? Mohon dikembangkan apa yang sudah kita punyai ya. Terkait dengan aset yang sudah ada di sini ya, silakan dikembangkan. Arahnya bagaimana supaya anak itu bisa berwirausaha. Kalau dia setiap proses 3 tahun itu sudah bisa untuk berwirausaha ya, saya yakin ya, Anda seorang yang masih muda ya, menciptakan lapangan pekerjaan ya, menciptakan sebuah peluang dan inovasi ya, sehingga Anda itu akan menjadi bos, bukan menjadi seorang pekerja ya. Ini adalah bagian dari SMK juga.
Prakarsa perubahan saya itu adalah melaksanakan program kewirausahaan sebagai inkubator bisnis di masa depan untuk meningkatkan kemandirian dan kreatif murid. Dari prakarsa perubahan di sini harus ada terkait dengan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Kira-kira dari sini yang masuk dari dimensi pelajar Pancasilanya itu kewirausahaan masuk dimensi profil pelajar Pancasila apa enggak? Masuk ya. Itu masuk dalam dimensi apa? Mandiri ya. Terus di sini kemandirian juga sudah ada ya. Kreatif inovatif itu nomor berapa? Dimensi nomor berapa itu? Nomor 6 ya. Kreatif dan inovatif ya. Ini adalah sebuah prakarsa perubahan yang mungkin akan saya gagas ya dan benar-benar diimplementasikan. Oleh karena itu ya, dari semua ini butuh kolaborasi ya. Ada komite, ada orang tua, ada guru, ada siswa ya, dan beberapa yang ada di sini, sehingga kolaborasi kita itu terkait dengan prakarsa perubahan ini benar-benar kita laksanakan dan benar-benar ada sebuah perubahan. Itu ya yang kita usung di sini, prakarsa perubahannya adalah seperti itu. Atau sudah kita laksanakan, sudah kita buat ya. Terus setelah itu adalah membuat sebuah prakarsa perubahan. Sekali lagi melaksanakan program kewirausahaan sebagai inkubator bisnis masa depan untuk meningkatkan kemandirian dan kreatif murid. Ini adalah prakarsa perubahannya. Lanjut Pak Elmi. Dari tahapan tadi ya, ada atap, ada prakarsa perubahan ya. Kita akan menyusun yang namanya bagja. Apa yang dimaksud dengan bagja itu ya? Bagja itu adalah membuat sebuah pertanyaan utama ya. Membuat sebuah pertanyaan utama, terus setelah itu kita akan membuat sebuah discover atau ambil pelajaran. Setelah itu nanti kita langkah berikutnya adalah menggali mimpi. Setelah itu adalah menjabarkan atau merencana atau mendesain dari apa yang sudah kita gali mimpinya tadi. Setelah itu baru akan kita eksekusi. Sebelum kita melaksanakan bagja ya, tahapan-tahapannya itu akan saya jelaskan. Yang dimaksud dengan buat pertanyaan utama atau define ya, itu adalah pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, hipotensi peluang, definisi tujuan, memprovokasi memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja ya. Terus ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemu atau kenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan. Mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Gali mimpi ya, atau dream, impian ya, diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tanda tabir dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Terus kita akan merancang ya, mendesain, merencanakan, menjabarkan. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani membuat terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian ya. Terus kita ke eksekusi. Pada eksekusi ini, tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang, unsur terlibat, termasuk mengelola konflik resiko, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi, pengelolaan, SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan
seleksi. Ini adalah bagian tahapan-tahapan dari Bagja. Terus langkah berikutnya itu adalah berkaitan dengan membuat pertanyaan, ya, membuat pertanyaan utama atau defense seperti yang telah kita jelaskan tadi. Pada prakarsa perubahan itu adalah melaksanakan program kewirausahaan sebagai inkubator bisnis di masa depan untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas, ya. Pembuatan pertanyaan defense di sini, ya, pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, dan definisi tujuan. Memprovokasi atau menganalisa perubahan prakarsa biasanya hanya 1 sampai 2 saja, ya. Terus contohnya itu adalah pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan program kewirausahaan yang dapat meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid, ya. Terus daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, ya. Yang pertama adalah mencari bentuk-bentuk kewirausahaan. Terus yang kedua adalah mencari tahu cara meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid melalui program kewirausahaan. Sekarang saya beri waktu kalian berkaitan dengan ambil discover, ya, sama bentuk pertanyaannya itu apa, terus daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu apa. Bagian A, tadi kan B-nya buat pertanyaan kan sudah, ya, sudah ada contohnya. Sekarang panjenengan silakan semuanya ke bagian yang A ini dulu. Yang A adalah untuk ambil pelajaran. Pertanyaan yang bisa digunakan itu dimulai dengan itu. Jadi contoh, siapa orang yang telah berhasil melakukan bla bla bla. Titik-titik bla 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 di sini adalah dikaitkan tadi dengan prakarsa perubahan. Misal, siapa orang yang telah berhasil melakukan program kewirausahaan yang berdampak pada murid ini, misalkan gitu, ya, boleh. Silakan dikaitkan dengan yang tadi, dengan prakarsa perubahan tadi. Prakarsa perubahannya sebetulnya di atas. Nah, ini, ya. Ini prakarsa perubahannya. Untuk B-nya, tadi kan ada 5 tahap, ada B, A, B, C, A, kerja. B-nya sudah. Kemudian nanti tinggal melanjutkan yang A, kemudian D, dari mimpi, kemudian beberapa rencana, kemudian atur eksekusi. Terima kasih. Sudah selesai apa belum? Sudah apa belum? Sudah. Mungkin Pak Harsono nggih. Iki panjenengan dijak anu malih sinau malih niki. Bu Rini saking penjor nggih. Ampun sangat niki kersane dengan tambah awet nom nggih. Daleme cedek anu nggih niki ketahui sih. Pak susu nggih jenengan. Nggih, Napane niku? Nggih. Napane Pak susu? Lagi bilang kecil. Oh, alah. Apa jenengan nggih anu derek kerja datang mriko? Anu arang kaki ngoten niku namung niku ngewangi pakne. Alah. Iki sapi kok Pak nggih. Oh. Kadang nggih sapi, kadang nggih. Sing meres sinten ngoten niku? Nggih, kula bisa saged Pak. Oh, mboten bapake. Bapake bisa saged. Oh, bapake. Paling kita bapake paling gini. Nggih. Oke, ya, mohon kita fokus ke yang kedua. B yang pertama itu sudah kita lakukan ya tadi, ya. Terus yang kedua adalah A. A itu adalah ambil pelajaran, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang pas itu apa, ya. Saya tadi sudah membagikan kertas, ya, yang ada di bagian tadi, ya. Mohon kita berkolaborasi, ya, masukan dari siswa, masukan dari dunia usaha, dunia industri, Bapak Ibu guru, komite, ya, terkait dengan prakarsa perubahan. Saya Pak Harsono, mudah-mudahan untuk kewirausahaan, untuk inkubator ini bisa terlaksana dengan baik di sekolah kita. Oleh karena itu, ini butuh masukan dari panjenengan. Sekali lagi, yang kedua adalah A, itu adalah berkaitan dengan ambil pelajaran. Untuk pertanyaan-pertanyaannya itu apa, ya? Pertanyaan di tahap ini, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset lewat kegiatan penyelidikan, identifikasi, apresiasi,
yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil ya yang sudah kita laksanakan di sini sebagai survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak multi unsur. Jelas ada yang dari komite, dari orang tua, bapak ibu guru, industri, sama siswa dan siswi. Oke ya, kita langsung saja masuk ke A, ambil pelajaran. Pertanyaan tadi sudah saya sampaikan, siapakah di sekolah ini atau sekolah yang lain yang pernah berhasil melaksanakan PPT ya tadi ya. Silakan mulai dari Pak Arsono dulu ya, kita gilir mawon ke Pak Arsono. Dibaca saja Pak Arsono yang titik-titiknya nanti diisi. Siapakah di sekolah ini yang atau sekolah lain yang pernah berhasil melakukan program kewirausahaan yang sepenuhnya diberikan murid? Siapakah di sekolah ini atau sekolah yang lain yang pernah berhasil melaksanakan program tidak ya kewirausahaan yang sepenuhnya melibatkan murid? Ini berkaitan dengan prakarsa perubahan apa enggak ini? Berkaitan ya. Saya sependapat dengan Pak Arsono. Bu Rini ya, yang rumahnya dekat pabrik susu ya. Saged difahami napa mboten nggih niki? Insyaallah. Ambil pelajaran kan wonten pertanyaan mriki. Terus ana titik-titik niki diisi dikaitkan kali prakarsa perubahan niku wau napa? Prakarsa perubahannya berkaitan dengan melaksanakan program kewirausahaan sebagai inkubator bisnis masa depan untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid. Ya, mudah-mudahan putarannya jenengan memiliki boten nakal nggih, saged berwirausaha, bisa berinovasi ya. Kalau di sana itu adalah berkaitan dengan susu, berarti inovasi dan kreativitas kewirausahaan susunya yang perlu ditingkatkan. Kapunten Bu ini nggih, pertanyaan sing nomor kalih sing pas niku napa titik-titike? Mbok menawi ngeten Pak, kita perlu tahu aktivitas apa saja begitu yang bisa mendorong siswa-siswa itu untuk bisa aktif dalam kegiatan kewirausahaan. Aktivitas apa saja yang bisa menumbuhkan semangat wirausaha siswa. Aktivitas apa saja yang menurut murid dapat mendorong murid terlibat aktif dan utuh dalam kegiatan kewirausahaan? Ini pertanyaan prakarsa perubahan yang dikaitkan dengan prakarsa kewirausahaan yang sudah saya sebutkan tadi, yang berhubungan dengan membangun kewirausahaan sehingga timbul kreativitas dan mandiri siswa. Kira-kira yang nomor 3 apa? Mungkin dari perwakilan dibuka, Pak Nanang. Monggo Pak Nanang. Situasi apa yang dapat kita lihat dalam melaksanakan program kewirausahaan yang melibatkan murid sepenuhnya? Situasi apa saja yang dapat kita lihat dalam melaksanakan program kewirausahaan yang melibatkan murid sepenuhnya? Ini berkaitan dengan prakarsa perubahan juga gini nggih. Sudah pas gini nggih. Nggih. Terus yang terakhir mungkin perwakilan dari siswa sebelahnya Elsa, silakan. Siapa namanya? Dea, Pak. Oh Dea, ya monggo Dea. Keterampilan apa yang sudah dikuasai untuk mewujudkan program kewirausahaan yang berdampak positif pada murid? Keterampilan apa yang sudah dimiliki oleh guru dan murid dalam melaksanakan program kewirausahaan yang berdampak positif pada murid? Juga sebuah contoh kalimat pertanyaan mungkin sudah berkaitan dengan prakarsa perubahan juga gitu ya. Sepakat ini? Nah, sepakat. Terus yang ketiga adalah G. G itu adalah kita gali mimpi. Jadi impiannya berkaitan dengan prakarsa perubahan itu apa?
impian-impian dari Anda semua, dari Pak Komite itu impiannya seperti apa, dari Pak Wali Murid seperti impiannya itu apa, siswa itu impiannya apa dengan prakarsa perubahannya tadi, industri mungkin memberikan masukan apa berkaitan dengan prakarsa perubahan ya. Mungkin langsung saja yang jelas Gali Mimpi ini berkaitan dengan pertanyaan juga ya ini ya. Pertanyaan-pertanyaan itu apa yang istilahnya nanti sebagai kekuatan di dalam melaksanakan Gali Mimpi ya. Silakan, mungkin langsung dari sebelahnya Elsa itu siapa itu? Saputra. Saputro ya. Untuk itu pertanyaan, apa kebiasaan baru yang akan dilakukan murid jika mereka berhasil menjalankan kegiatan kewirausahaan? Apa kebiasaan baru yang akan dilakukan murid jika mereka berhasil menjalankan kegiatan kewirausahaan? Ya, ini adalah juga impian juga untuk menggali mimpi. Orang itu harus punya mimpi yang besar. Sing medeni wong itu adalah orang yang tidak mempunyai mimpi, ya, atau tidak mempunyai cita-cita. Kira-kira kamu di sini punya mimpi dan cita-cita apa enggak? Punya ya. Kalau enggak, sing medeni wong tidak punya mimpi dan cita-cita, ya. Nah, itu orang tersebut biasanya males kalau enggak punya mimpi dan cita-cita. Yang kedua, mungkin dari industri bisa memberikan masukan pertanyaan yang berkaitan dengan menggali mimpi atau impian kita kaitkan dengan prakarsa perubahannya tadi. Monggo Manana. Baik. Bagaimana perasaan murid jika mereka berhasil menjalankan kegiatan kewirausahaan? Bagaimana perasaan murid jika mereka berhasil menjalankan kegiatan kewirausahaan? Bagaimana perasaannya ya? Itu juga menanyakan sebuah impian juga ya, yang kita kaitkan dengan prakarsa perubahan. Terus Bu Airin yang pengen pulang ya, tadi sudah dijemput putranya atau siapa tadi ya? Kira-kira yang ketiga Bu Airin masukan terkait dengan gali mimpi ya, impiannya apa ya, kita kaitkan dengan prakarsa perubahan. Untuk pertanyaannya apa saja? Apa sumber daya yang menurut murid dibutuhkan untuk keberhasilan kegiatan kewirausahaan? Sumber daya itu berkaitan dengan apa berarti? Sumber daya itu sumber daya manusianya ya berarti ya, baik dari sarananya, baik dari gurunya, sama yang melaksanakan itu adalah siswa-siswinya ya. Apa sumber daya yang menurut murid dibutuhkan untuk keberhasilan kegiatan kewirausahaan ini? Ya, ini juga sebuah pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan gali mimpi. Terus berikutnya itu adalah J ya, Bagja ya, yang J itu adalah jabarkan rencana. Jadi dibeberno ya. Dari yang pertama adalah G, yang kedua adalah ambil pelajaran, terus G-nya tadi apa? Gali mimpi ya. Setelahnya dijebemben, dijabarne ya. Mungkin Bu Rini ini yang paham banget terkait dijabarne. Dijabarne itu diperluas, diperjelas. Kira-kira bentuk-bentuk pertanyaannya itu apa saja? Ya, Bu Rini monggo, mungkin ada masukan dari panjenengan. Pak Guru, menurut saya ini Pak, apa langkah pertama untuk memulai kegiatan kewirausahaan yang melibatkan kepemimpinan murid? Apa langkah pertama untuk memulai kegiatan kewirausahaan yang melibatkan kepemimpinan murid? Ini berkaitan dengan menjabarkan plan ya. Jadi dibebernya ya, direncanakan, dijabarkan. Itu juga masuk dalam kalimat J ya, jabarkan, dan dikaitkan dengan prakarsa perubahannya, ini juga sudah pas. Oke ya, yang kedua mungkin dari Pak Nanan, dari industri, kira-kira apa yang mungkin panjenengan gali ya, panjenengan cermati dari jabarkan rencana ya, J, jadi Bagja J. Monggo Pak Nanan. Kalau menurut saya, berapa lama target
target untuk mencapai kewirausahaan yang melibatkan kepemimpinan murid. Berapa lama ya target untuk mencapai kewirausahaan yang melibatkan kepemimpinan murid? Ya, ini jelas. Ini sebuah penjabaran dari Prakasa Perubahan juga. Yang jelas targetnya itu berapa lama yang dilaksanakan kewirausahaan untuk itu ya di dalam pelaksanaan kegiatan apa itu yang namanya kewirausahaan ya, kepemimpinan murid. Yang jelas murid di sini juga ada batasannya. Apakah di sini ya, terus nanti diharapkan setelah dari sini ya, siswa tersebut sudah terbiasa dalam pelaksanaan berwirausaha. Mungkin ada masukan lagi dari siswa? Silakan Sah. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana mengukur progres dari kegiatan kewirausahaan murid ini? Bagaimana mengukur progres dari kegiatan kewirausahaan murid ini? Ini masuk ke plan juga ya ini ya, berkaitan dengan Prakasa Perubahannya. Masuk ya ini ya. Mungkin ada lagi, satu kali lagi mungkin dari guru penggerak ya, dari guru. Monggo Bu Titin. Baik, mungkin untuk pertanyaan berikutnya kita bisa mungkin bagaimana cara memotivasi pelaksanaan kegiatan kewirausahaan murid ini? Bagaimana cara memotivasi pelaksanaan kewirausahaan murid ini ya? Jadi melakukan dengan cara mungkin diskusi ya, dengan kepala sekolah, dengan ketua jurusan, dunia kerja dan lain sebagainya ya, untuk memulai di dalam langkah pembuatan kewirausahaan. Langsung yang berikutnya itu adalah A, atur eksekusi ya. Atur berarti B, A, G, J, A ya. Itu adalah atur eksekusi ya. Jadi eksekusi bentuk-bentuk pertanyaannya itu apa saja ya. Kira-kira langsung dari Pak Arsono, Ketua Komite bisa memberikan masukan. Monggo Pak Arsono. Itu pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pelaksanaan kewirausahaan yang melibatkan kepemimpinan murid ini? Siapa yang bisa mengarahkan, memantau pelaksanaan kewirausahaan yang melibatkan kepemimpinan murid ini? Sepakat ini ya, ini sebagai eksekusi ya pada pertanyaan sesuai dengan Prakarsa Perubahan. Yang kedua dari Bu Lili, mohon maaf ya, masih semangat Bu ya? Insya Allah Pak. Oke, monggo yang kedua. Yang kedua kita bisa buat pertanyaan seperti siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini dan berperan sebagai apa saja, itu Pak. Oke, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini, berperan sebagai apa saja ya untuk kegiatan dalam eksekusinya ya. Jadi yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan siapa saja ya untuk melibatkan kegiatan kewirausahaan yang melibatkan kepemimpinan murid. Maksudnya adalah seperti itu. Mungkin ada masukan yang lain. Silakan. Mungkin dari Pak Elmi ya. Pak Elmi, monggo. Oke, terima kasih Pak Aris. Untuk pertanyaan berikutnya di dalam atur eksekusi ini untuk pelaksanaan kewirausahaan, kita bisa mengajukan pertanyaan seperti kapan ya? Kapan tadi belum Pak ya? Belum. Kapan rencana ini mulai dilakukan dan berapa lama atau berapa durasi pelaksanaan? Ini ya, betul ya ini ya. Dalam pelaksanaan untuk eksekusi atau atur eksekusi ya, berapa pertanyaannya adalah kapan? Kapan itu adalah question tag ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu apa? Question tag. Question word ya, question word. Question word itu ada apa saja ya. Ada when, why, what, how ya dan lain sebagainya. Kalau kita kaitkan dengan aturan eksekusi ya, kapan rencana ini mulai dilaksanakan, berapa durasinya, ini sangat masuk logika ya, berkaitan dengan Prakarsa Perubahan. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Titin ya. Berikutnya
ketika kegiatan ini nanti sudah terlaksana, kita kan butuh monitoring ya Pak. Jadi pertanyaannya, bagaimana pencatatan kemajuan rencana ini dan bagaimana prosedur monitoring dan evaluasinya? Ini yang jelas bagaimana prosedurnya, terus bagaimana dengan monitoringnya. Apakah kegiatan kewirausahaan itu bisa menumbuhkan wirausahaannya, bisa menghasilkan profit ya. Kalau menghasilkan profit, nanti yang jelas saya akan menyuruh wakil saya untuk keliling. Kira-kira nanti ada sebuah perjanjian. Kira-kira untuk kewirausahaannya berapa persen ya, untuk sekolah nanti berapa persen. Mungkin seperti itu ya. Dan itu butuh ya. Kalau tidak akan kontrol sama pelaksanaan kegiatan monitoringnya ya, pada waktu kegiatan ini sudah dilaksanakan untuk kewirausahaannya nanti akan sakarpe ya. Jadi ini berkaitan dengan question but juga how ya. Terus berikutnya mungkin ada masukan ya, silakan Mas Fahri ya, Fahri Michael. Siapa yang akan menampung curhatan tentang tantangan atau masalah ketika rencana mulai berjalan? Sip ini ya. Siapa yang akan menampung curhatan atau masalah pada waktu pelaksanaan kewirausahaan ini? Dan jelas yang namanya kegiatan atau program ada sebuah masalahnya. Kira-kira aku kok apa jenenge nanti curhat sama siapa? Ya, anak itu butuh teman curhat. Yang jelas akan kita evaluasi terus jalannya kegiatan per 1 minggu itu bagaimana, respon dari customer itu bagaimana ya. Terus nanti main plusnya itu seperti apa, itu juga harus kita evaluasi. Harus ada kita koordinasi. Ini adalah pertanyaan untuk mengeksekusi berkaitan dengan program perubahan ya, prakarsa perubahan. Oleh karena itu Bapak Ibu ini adalah sebuah kegiatan untuk Bagja ya, yang intinya itu adalah membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan disesuaikan dengan prakarsa perubahan. Yang pertama adalah B, yang kedua adalah A itu adalah alur pembelajaran ya tadi ya, ambil pelajaran. Terus yang berikutnya adalah G itu adalah menggali mimpi. Terus yang berikutnya adalah J itu adalah jabarkan, jadi jebeng ya, dijabarkan ya. Kira-kira itu apa planning ke depannya. Terus yang berikutnya itu adalah A, itu adalah eksekusi ya, diatur eksekusinya ya. Insya Allah ini nanti yang akan kita analisa sebagai pertanyaan-pertanyaan ya, dan nanti kita akan membuat sebuah langkah ya, bagaimana pelaksanaan kegiatan untuk program prakarsa perubahan, yaitu berkaitan dengan kewirausahaan yang nanti meningkatkan kemandirian dan meningkatkan kreativitas anak. Ini yang akan kita bahas pada pelaksanaan implementasinya. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan untuk hari ini ya bermanfaat untuk hasil kolaborasi kita. Matur nuwun dari Pak Komite, dari Ibu orang tua wali murid ya, Bu Rini dari Penjor, terus partner dari guru penggerak, terus dari industri Pak Nanang dari Kavi ya, Raus Kavi ya tadi ya. Terus dari anak-anakku tetap semangat dan mudah-mudahan selalu barokah ilmunya ya. Dari analisa yang kita buat ini nanti akan kita eksekusi untuk pelaksanaannya besok. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.